time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sebelum mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, salah satu masuk untuk pimpin doa. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu cek kehadiran. Maria Olinda Merinetti, Maria Faustina Holi. Oke, baik. Hari ini semua hadir ya. Hari ini kita akan belajar tentang manusia makhluk pribadi. Aku pribadi yang unik. 1. Keunikan adalah karunia dari Allah. Tuhan menciptakan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi, keunikan adalah ungkapan kreativitas Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia pribadi per pribadi, tidak sama persis, termasuk kembar. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut bahwa terdapat 2 orang anak kecil perempuan. Mereka kembar, tetapi berbeda karena mereka memiliki keunikannya masing-masing. Keunikan ini dapat tampak pada raut wajah, postur tubuh, jenis rambut, warna kulit, cara tertawa, dan lain-lain. Jadi, keunikan ini sangat membantu kita untuk mengenal diri sendiri dan orang lain. Misalnya, saya jadi tahu bahwa saya pendek karena saya bertemu dengan orang yang lebih tinggi dari saya. Itu adalah contoh yang paling sederhana yang kita dapat lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, sifat dan sikap. Sifat atau watak adalah keadaan atau bawaan seseorang yang sudah melekat padanya dan menggerakkan tingkah laku atau sikapnya. Sifat juga menjadi pembeda tiap pribadi dalam satu kelas. Karakter tiap pribadi tentu berbeda, meski ada hal yang sama. Misalnya, sama-sama rajin belajar, tetapi tetap ada sifat yang tidak dimiliki oleh teman yang lainnya. B. Sikap. Sikap adalah perilaku atau cara seseorang bertindak. Sikap bisa bergerak secara spontan, bisa juga karena digerakkan oleh sifat sendiri. Sikap spontan, misalnya ikut tepuk tangan ketika disuruh oleh seseorang, sedangkan sikap siap atau istirahat. Sedangkan sikap yang digerakkan oleh sifat, misalnya rajin membaca, tekun berdoa, rajin membantu orang tua, dan lain-lain. Baik anak-anak, dari materi tersebut, apakah
diri dan tidak sombong dengan kelebihan pribadi. Contohnya, seseorang yang tidak pandai dalam membaca, tetapi ia tetap percaya diri karena ia berbakat di bidang seni lukis. Yang kedua, menghormati perbedaan orang lain. Tidak membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan. Contohnya, saat ada teman yang tidak bisa membaca, kita tetap menghargainya meskipun diri kita lebih pandai membaca. B. Mengembangkan karunia Allah. Pertama, kemampuan atau kelebihan bisa berbentuk karena satu, talenta atau bakat. Kemampuan alami yang sudah dimiliki seseorang sejak lahir. Kemampuan ini membuat seseorang lebih cepat menguasai atau menonjol dalam bidang tertentu. Yang kedua, berikut ini adalah ciri umum dari talenta atau bakat. Pertama, memberi kemudahan dalam belajar. Contohnya, orang yang berbakat dalam suatu bidang akan lebih cepat memahami konsep atau keterampilan di bidang tersebut. Yang kedua, muncul secara alami tanpa dipaksa. Contohnya, seseorang yang berbakat dalam bidang tertentu biasanya menunjukkan kecenderungan tersebut sejak kecil. Ia melakukan tanpa disuruh, seolah-olah itu hal yang wajar dan menyenangkan bagi dirinya sendiri. Contoh, anak yang suka menggambar akan mencari kertas dan pensil untuk menggambar tanpa disuruh oleh orang. Yang ketiga, merasa senang dan termotivasi dalam diri sendiri. Ada rasa kepuasan sendiri saat melakukan aktivitas yang sesuai dengan bakat. Bahkan ketika ia menghadapi tantangan, tetapi ia